Kami dari kelompok 3 mau jelasin apa yang dimaksud dengan NPS atau yang dikenal New Public Service. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan J. V. Denhart dan Robert B. Denhart berjudul The New Public Service, Serving Not Steering, terbit pada tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksud untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama saat ini, yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business atau market as solution to the ills in public sector. Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis. Konsep The New Public Service atau NPS menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan karena mereka akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini, setelah sekian lama bersikap sewenang-wenang terhadap publik, di dalam paradigma ini semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Gagasan Denhart tentang pelayanan publik baru atau PPB menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat dengan demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Di sini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Citizen first harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Akar dari New Public Service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl, dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori yang meliputi 1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan, perlunya pelibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil, akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Yang keempat, administrasi negara postmodern mengutamakan dialog terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspektif. Dilihat dari teori yang mendasari munculnya New Public Service, nampak bahwa New Public Service mencoba mengartikulasikan berbagai teori dalam menganalisis persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, dilihat dari berbagai aspek, menurut Denhart, paradigma New Public Service memiliki perbedaan karakteristik dengan Old Public Administration dan New Public Management. New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruent dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis, sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.
konsep ada 7. Yang pertama, service citizen not customer. Masyarakat penerima layanan diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menerima pelayanan terbaik dari organisasi publik. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelanggan yang menerima kualitas pelayanan terbaik karena biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk layanan organisasi publik. Yang kedua, seek the public interest. Perhatikan terhadap keinginan masyarakat selaku penerima layanan menjadi prioritas utama organisasi publik. Yang ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Memberikan penilaian lebih tinggi terhadap prinsip kenegaraan daripada prinsip wirausaha. Yang keempat, think strategically, act democratically. Organisasi publik membuat rencana strategis yang baik dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Namun, diimplementasikan secara demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh produk pelayanan yang disediakan. Yang kelima, recognize that accountability is not simple. Menjadikan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Yang keenam, serve rather than steer. Prinsip melayani dijadikan moto bagi organisasi publik. Yang ketujuh, value people not just productivity. Penghargaan yang lebih tinggi diberikan kepada personal, bukan kepada produktivitas. Ciri-ciri. 1. Pemerintahan yang katalis, mengarahkan. 2. Pemerintahan milik masyarakat, memberi wewenang. 3. Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. 4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. 5. Membiayai hasil. 6. Pemerintahan dengan orientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Pemerintahan yang harus menghasilkan. 8. Pemerintahan yang mencegah masalah. 9. Pemerintahan yang desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja. 10. Pemerintahan yang berorientasi pasar. Kritik masing-masing paradigma. Persoalan yang menghambat jalannya penerapan New Public Service di Indonesia secara singkat dapat dikelompokkan ke dalam 7 hal, yaitu 1. Pengaruh budaya lama, budaya feodal. Dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekannya. New Public Service atau Good Governance sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa. Maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat malah berbalik arah untuk minta dilayani, dan masyarakat pun dengan senang hati melayani kepentingan atau kemauan pengusaha dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Dua, politisasi administrator daerah tuntutan otonomi daerah. Pada saat reformasi tahun 1998 merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat. Walaupun hanya daerah-daerah tertentu atau daerah yang kaya seperti Riau, Aceh, Kaltim, dan sebagainya, dia menuntut ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri dari NKRI. Dalam perkembangan otonomi daerah dengan sistem kepemilian kepala daerah atau pilkada secara langsung, di mana kepala daerah merupakan jabatan politis yang dicalonkan oleh partai, sehingga unsur politis tidak akan pernah lepas dari corak dan gaya kepemimpinannya. Administrator daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan politis, maka akan banyak kepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. 3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Nah,
Informasi mengenai kejelasan peraturan dan prosedur baku atau SOP yang berlaku masih sangat kurang. Padahal ini sangat penting, terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. 4. Kinerja pegawai rendah. Sudah jadi rahasia umum kan kalau etos kerja pegawai pelayan publik kita buruk? Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Iya, di sini kita sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan. Tidak tepat waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar, dan lain sebagainya. Bagaimana pelayanan publik bisa maksimal kalau pegawainya tidak disiplin, berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas? Kelima, paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggung jawab negara dalam memberi pelayanan. Namun, ironisnya banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan yang masih rules-driven atau berdasar perintah dan petunjuk atasan, namun bukan kepuasan masyarakat. Setiap aparat harusnya memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Keenam, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif. Jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Selain itu, pelayanan publik yang disediakan umumnya terbatas, misalnya jumlah, kualitas tenaga, fasilitas, dan sarana tidak memadai dan tidak merata. Umumnya ini disebabkan oleh keterbatasan SDM serta alokasi anggaran yang kurang memadai dalam APBD. Di sejumlah daerah, APBD lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rutin dibandingkan kegiatan pembangunan. Dan yang terakhir, belum ada regulasi yang memadai. Regulasi yang ada belum mampu meyakinkan bahwa kewajiban negara semestinya diiringi dengan kemampuan memberi pelayanan yang terbaik kepada warganya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan belum optimal, meski terdapat perangkat yang dapat mendukung upaya itu.